Bayangkan, dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada makhluk besar berwarna hitam dan putih. Wajahnya bulat, gerakannya lambat, hidup tenang di hutan bambu. Ia jarang sekali bertarung. Lebih sering duduk santai sambil makan. Dialah panda si pemalu, simbol kelembutan. Namun di sisi lain, ada raksasa liar dengan kekuatan luar biasa. Ada yang hidup di hutan pegunungan, tubuhnya kekar, giginya tajam. Cakar panjangnya bisa mencabik apa saja. Ada juga yang hidup di ujung dunia, di atas es yang beku, berenang ratusan kilometer hanya untuk berburu. Inilah para beruang, si pemburu, penguasa daratan dan lautan es. Pertanyaannya, jika panda si pemalu dan beruang si pemburu dipertemukan dalam satu kisah, apa yang akan terjadi? Apakah si pemalu bisa bertahan? Atau si pemburu akan selalu unggul? Mari kita telusuri bersama. Panda raksasa adalah hewan unik. Dari kejauhan, tubuhnya tampak seperti boneka besar. Bulunya tebal, dengan warna hitam dan putih yang khas. Pola di wajahnya membuat matanya terlihat lebih besar, seolah-olah selalu memasang ekspresi polos. Namun, jangan tertipu. Panda bukan sekedar hewan lucu. Di balik tubuh yang terlihat gemuk, ia menyimpan kekuatan otot luar biasa. Rahangnya mampu mematahkan bambu sekeras kayu dalam sekali gigit. Cakarnya tajam, dan jika merasa terancam, panda bisa melawan dengan agresi yang mengejutkan. Berbeda jauh dengan panda, mari kita beralih ke Amerika Utara, tempat tinggal salah satu beruang paling ditakuti, grizzly. Grizzly memiliki tubuh kekar. Beratnya bisa lebih dari 400 kg dan ketika berdiri di atas dua kaki, tingginya bisa mencapai 3 meter. Suara geramannya saja sudah cukup membuat hewan lain berlari ketakutan. Tidak seperti panda yang pemalu, grizzly adalah pejuang dan pemburu sejati. Gigi taringnya tajam, cakarnya sepanjang 10 cm, dan tenaga gigitannya lebih kuat dari singa. Dengan kekuatan itu, ia bisa menghancurkan tulang besar dalam sekali gigit. Namun grizzly bukan hanya pemakan daging, ia adalah omnivora. Makanan utamanya bervariasi, buah-buahan, serangga, akar, madu, bahkan bangkai. Grizzly juga dikenal sebagai beruang dengan sifat teritorial. Jika ada yang masuk wilayahnya, ia akan bertarung tanpa ragu. Banyak kisah manusia yang tersesat di hutan, lalu berhadapan dengan grizzly dan harus berjuang untuk selamat. Dalam dunia binatang, grizzly adalah simbol kekuatan liar, kontras dengan panda yang damai. Sekarang mari kita menyeberang jauh ke utara, ke lingkar Arktik. Disinilah beruang kutub hidup, di tempat yang hampir tidak ada pepohonan, hanya hamparan es dan laut beku. Beruang kutub adalah predator puncak di lingkungannya. Berat tubuhnya bisa mencapai 600 kg, bahkan lebih. Bulu putihnya membuatnya menyatu dengan salju, menjadi kamuflase sempurna saat berburu. Namun tahukah kamu, bulu beruang kutub sebenarnya tidak berwarna putih. Setiap helai bulunya transparan, seperti kaca. Cahaya matahari yang terpantul membuatnya tampak putih. Dan di bawah bulu itu, kulitnya berwarna hitam, berguna untuk menyerap panas matahari. Beruang kutub adalah pemburu sabar. Ia sering menunggu di dekat lubang es, di mana anjing laut muncul untuk bernapas.
Kadang ia menunggu berjam-jam tanpa bergerak, hingga akhirnya kesempatan datang. Dengan kecepatan luar biasa, ia menerkam mangsanya. Di antara para raksasa, ada satu hewan mungil yang tidak kalah menarik, panda merah. Dengan tubuh sebesar kucing besar, bulu merah kecoklatan, wajah mirip rakun, dan ekor panjang bergaris, panda merah terlihat menggemaskan sekaligus misterius. Meski namanya panda, sebenarnya ia lebih dekat dengan rakun daripada panda raksasa. Habitatnya berada di pegunungan Himalaya dan hutan Tiongkok, hidup di ketinggian dan lebih sering berada di atas pohon daripada di tanah. Panda merah pemalu, namun sangat lincah. Ia bisa melompat dari cabang ke cabang dengan mudah dan jarang sekali terlihat oleh manusia. Makanannya mirip dengan panda raksasa, bambu, tapi ia juga memakan buah, telur, serangga, dan kadang burung kecil. Jika panda raksasa dikenal karena ukurannya, panda merah dikenal karena kelincahannya. Ia mungkin tidak kuat, tidak buas, tapi keahliannya beradaptasi membuatnya bertahan di alam liar. Kisah panda dan beruang bukanlah kisah tentang siapa yang lebih kuat. Ini adalah kisah perbedaan. Si pemalu mengajarkan kita ketenangan. Si pemburu mengajarkan kekuatan dan ketangguhan, dan si kecil, lincah mengajarkan keluasan. Alam tidak menciptakan mereka untuk bersaing, tapi untuk melengkapi. Dan dari mereka, kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan, kita tidak harus selalu menjadi yang terkuat. Kadang, menjadi tenang, sabar, atau lincah juga sama berharganya. Panda dan beruang, si pemalu dan si pemburu adalah cermin kehidupan. Mereka berbeda, tapi sama-sama luar biasa. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe supaya kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah alam bersama.